كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, ilamu ayyuhal hadirun fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat pada hari ini, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Ma'asyiral muslimin, di antara perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah al-itqan fil amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah maha mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Mana itqan, kata para ulama, adalah ihsan dan ihkam, artinya adalah menyempurnakan amal, memperbagus amal, profesional dalam beramal. Maka seorang muslim dituntut bukan hanya sekedar dia memperbanyak amal, tapi juga dia dituntut untuk memperbagus amal. Karena sungguhnya itqan atau ihsan atau memperbaiki amal ini adalah barometer antara orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang asal-asalan. Dan sesungguhnya semua manusia beramal, sesungguhnya semua kaum muslimin beramal, namun amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang baik, adalah amalan yang bagus, amalan yang ihkam, totalitas, sempurna, bagus, bukan hanya asal-asalan. Perhatikanlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang memperbagus wudunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddoa,
fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min badanihi hatta takhruja min adfarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang berwudu kemudian memperbaiki dan memperbagus wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya sebagaimana air yang keluar atau yang berjatuhan dari tangannya. Yang mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ketika berwudu adalah ketika seorang muslim wudunya benar sebagaimana disebutkan tadi, fa ahsanal wudu'a, seorang muslim tersebut memperbagus wudunya. Demikian juga di dalam salat. Dalam sebuah hadis yang disebutkan musii'us shalah, orang yang salatnya tidak bagus, dia qiyamnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya buru-buru, tidak tumakninah, tidak ada kehusyuan di dalam salatnya. Maka ketika dia lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu untuk sholat lagi, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Artinya orang yang buru-buru di dalam sholatnya tidak memperhatikan kehusuannya, tidak memperhatikan tumakninah di dalam sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk kembali lagi, mengulang lagi sholatnya. Karena sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah yang itqan, adalah yang ihsan, yang baik, yang bagus. Sebagaimana juga di dalam ketika kita mengeluarkan zakat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memerintahkan zakat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah kalian, keluarkanlah zakat oleh kalian, bersedekahlah kalian, min thayyibati ma kasabtum, dari harta yang paling bagus yang kalian miliki, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi, dan janganlah kamu mengeluarkan yang jelek, dan sehingga kamu pun diberi oleh orang lain, kamu pun tidak mau. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, keluarkan yang baik, keluarkan yang bagus, karena sesungguhnya kita saja kalau menerima barang dari orang lain, kita juga menginginkan yang bagus. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam saum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang saum, dia hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja. Dia tidak memperhatikan baiknya saumnya, dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka itulah ihsan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan beramalah kalian sampai seakan-akan kalian merasa bahwa Allah itu melihat kalian. Dan ini sebagaimana ihsan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ma mana ihsan? Ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan di dalam beribadah, ihsan di dalam beribadah adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau merasa Allah itu hadir
di hadapanmu. Allah memperhatikanmu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak merasakan hal demikian, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Demikian pun di dalam bekerja dalam sehari-hari. Ketika ada bos, ketika ada atasan yang hadir di situ, kita pasti akan memperbaiki kualitas pekerjaan kita. Demikian pula dalam beribadah. Seharusnya hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Merasa Allah sedang mengawasi kita, maka ibadah yang akan kita laksanakan akan kita perbaiki. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa manis. Dan memang iman itu ada rasa manis. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 kelompok yang mereka akan merasakan manisnya iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada segalanya. Dia mengedepankan Allah, dia mengedepankan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah, bukan karena satu hobi, bukan karena satu profesi, akan tetapi karena Allah. Dia taat kepada Allah, dia orang soleh, dia senantiasa mengingatkan keburukan kita. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdhafa finnar. Yang ketiga adalah orang yang benci kepada dosa, benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci dirinya dilemparkan ke dalam neraka. Maka orang yang ketiga jenis tersebut dia akan merasakan manisnya iman. Allah dia lebih kedepankan, Rasul dia lebih kedepankan daripada segalanya. Kemudian mencintai seseorang, berteman dengan siapapun patokannya adalah karena Allah. Kemudian dia benci kepada kekufuran, benci kepada dosa, benci kepada kemaksiatan sebagaimana dia juga benci dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah mengatakan di dalam syarah Muslim, makna halawatal iman. Makna halawatal iman artinya adalah ketika keimanan itu manis, ini bisa dirasakan ketika seorang hamba istilzaduhu ta'at, ketika seorang hamba dia menikmati ketaatannya. Wa tahmiluhul masyaq fi ridallahi wa rasulih. Dia menahan capeknya atau letihnya beribadah, memaksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada seseorang yang tiba-tiba instan merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah. Tentunya ada proses. Di antara prosesnya adalah yang pertama memaksakan diri ini. Contohnya misalkan ketika bangun subuh, maka kita harus melawan jiwa kita sendiri untuk bisa sholat subuh berjamaah bagi laki-laki di masjid. Maka ketika sudah memaksakan dan terbiasa memaksakan, akhirnya dia terbiasa dengan sholat subuh tersebut. Apabila sudah terbiasa, maka dia akan muncul tingkat yang ketiga, itu rasa butuh. Ketika dia meninggalkan, merasa dosa diri ini,
Ada kekurangan, maka ibadah pun menjadi sebuah kebutuhan. Maka setelah kebutuhan ini menjadi sebuah kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi bahwa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dituntut untuk ihsan, dituntut untuk itqan, karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan, yang kita amalkan semuanya akan kembali lagi kepada kita dan akan menjadi tabungan kita. Perhatikanlah, ada sebuah kisah yang mana seorang tukang bangunan, dia ini sudah merasa dirinya usia lanjut, maka dia meminta kepada perusahaannya untuk berhenti, pensiun. Akan tetapi bosnya atau atasannya menawarkan gaji yang lebih tinggi dengan syarat dia tidak keluar karena dia bagus dalam bekerjanya. Kemudian akhirnya seorang bos tadi mengatakan, aku akan memberikan kamu tugas terakhir, setelah itu kamu terserah. Maka akhirnya si bos tersebut mengatakan, tolong buatkan saya rumah, terserah kamu, versi kamu, yang penting setelah itu kamu boleh keluar. Dan tetap gajinya diberikan tentunya. Maka si Najjar tersebut, tukang bangunan tersebut, mengerjakan. Karena dia berpikiran bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan terakhir, maka dia membuat rumah ala kadarnya dan tidak memperbagus dalam pembangunannya. Maka selesailah dalam waktu cepat. Kemudian dia memberikan kunci rumahnya kepada bosnya. Kemudian ketika mau dikasihkan, diberikan kepada bosnya, dia mengatakan, sesungguhnya aku sudah meniatkan dari awal bahwa rumah yang kamu bangun itu adalah hadiah dariku untukmu. Maka sontak terkejut tukang bangunan ini. Dia mengatakan di dalam hatinya, kalau sedari awal saya tahu rumah ini akan menjadi milik saya dan hadiah untuk saya, pasti akan saya buat rumah yang besar, rumah yang mewah, segalanya akan saya perbaiki, akan saya perbaguskan semuanya. Ma'asyiral muslimin, ini pelajaran bagi kita. Semua amal ibadah yang kita lakukan, ini semua akan kembali kepada kita semuanya. Maka bangunlah ibadah yang baik, yang bagus. Ibadah bukan untuk Allah. Ibadah akan kembali kepada kita dan akan kembali menjadi milik kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedarnya, karena sungguhnya semua ibadah itu akan kembali kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.